Baik, untuk malam ini kita akan melanjutkan tentang adab atau etika berpuasa, bahwa di sana ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika nanti kita sedang mengerjakan ibadah puasa. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan kemarin yang menanyakan tentang masalah kenapa ketika orang meninggal itu kemudian ketika dia dihidupkan oleh Allah, kenapa dia inginnya sedekah bukan yang lain. Karena memang setiap ibadah itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Kalau yang kemarin dipertanyakan itu terdapat dalam surat Al-Munafikun ya, ayat 10 11 ya, 9 10 11. Itu memang disampaikan berkaitan tentang surat yang berkaitan orang-orang munafik. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di penghujung ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jadi di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta yang kita miliki yang amanah dari Allah, termasuk anak-anak ataupun cucu ataupun siapapun dari keluarga kita, ini menjadikan kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang diberikan oleh Allah, yang dititipkan ini jangan sampai melalaikan kita. Karena biasanya orang itu ketika dia mendapatkan kekayaan, mempunyai banyak harta, itu biasanya lupa. Termasuk lupa dengan kewajiban yang seharusnya dia mengeluarkan zakatul mal. Zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Kemudian wala auladukum, anak-anak kita, cucu-cucu kita juga jangan sampai melalaikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk waktu sholat, ya segera tunaikan sholat. Jangan sampai karena kita ngomong cucu misalnya lagi seneng, akhirnya kita melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika, orang yang melakukan hal seperti itu, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Itu adalah mereka orang-orang yang rugi. Jadi orang yang selalu sibuk dengan hartanya sehingga dia tidak sempat untuk beribadah kepada Allah, maka itu orang yang rugi. Kemudian juga orang yang mempunyai keturunan, anak, cucu, ya, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga orang-orang yang rugi. Kemudian di ayat berikutnya wa anfiqu, nah, disuruh untuk berinfak, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, ya. Dan berinfaklah kalian dari harta yang kalian dapatkan dariku, kata Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, keluarkanlah infak dari rizki yang aku berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian menjemput. Karena biasanya orang tadi itu ketika dia banyak harta itu lalai dia. Orang ketika masih miskin dia ingat Allah, tapi ketika sudah mendapatkan banyak kekayaan dia lupa dengan Allah. Dan itu kasusnya pernah terjadi kepada sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah. Itu yang dari mulai pakaian saja tidak punya, bergantian dengan istrinya. Kemudian ketika datang kepada Rasulullah minta didoakan agar menjadi orang kaya, tapi Rasulullah sudah mewanti-wanti, tidak perlu saya doakan kamu, ya, khawatir kamu nggak kuat. Itu sampai 3 kali minta sama Allah, minta sama Rasul mendesak supaya didoakan menjadi orang kaya. Tapi ternyata benar ketika didoakan, karena minta sampai 3 kali, akhirnya ketika diwujudkan oleh Allah lupa dengan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Yang tadinya rajin ke masjid, ya, jarang kelihatan sholat 5 waktu. Kemudian setelah kaya lagi kelihatannya cuma hari Jumat saja. Ya, akhirnya sampai ketika waktu sholat pun tidak kelihatan. Ini sahabat Sa'labah. Maka kita diingatkan siapapun yang sekarang ini mempunyai banyak harta, mempunyai banyak perusahaan yang dia urus, silakan diurus, tapi jangan sampai melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, ini berkaitan dengan masalah kekayaan, Pak, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadamul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya. Kemudian kalau orang ini sudah wafat, sudah meninggal, nah, dia minta kesempatan lagi sama Allah. Kalau ya Allah seandainya ya aku ini diberikan umur lagi untuk hidup di dunia walaupun sebentar, pasti aku akan tunaikan, akan aku sedekahkan harta yang aku miliki.
Karena kecintaan harta ini termasuk memang manusiawi. Semua orang suka dengan harta. Ya, makanya di dalam surat Al-Adiyat itu disebutkan juga wa innahu lihubil khairi lasyadid. Jadi orang itu sangat cinta dengan harta. Maka banyak orang yang sampai melalaikan kewajiban karena dia ngurus hartanya dia. Ini jangan sampai seperti itu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tapi ini sudah terlambat. Ya Allah, seandainya aku diberi kesempatan lagi hidup di dunia, maka aku akan infak atau sedekah, akan zakat, kemudian dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi ini sudah terlambat semuanya. Maka ini juga menjadi renungan buat kita, jangan sampai ya sekarang harta yang kita miliki seberapa banyak yang kita miliki pun ya itu jangan sampai melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Di penghujung ayat disampaikan ya ketika ajal manusia itu sudah datang maka tidak bisa diundur sedikit pun. Tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa diundur lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ini. Jadi memang ini berkaitan dengan masalah sedekah, masalah harta. Jangan sampai harta yang kita miliki ini ya itu melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan masalah kenapa ketika orang itu meninggal dia ingin bersedekah. Karena memang yang dibahas ini masalah harta. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.